untuk perwujudan sendiri, ini kan sebenarnya sih kayak orang bule juga ya, orang-orang luar, orang Eropa, orang di luar Indonesia sendiri juga kan percaya kan dengan makhluk adanya makhluk halus. Halus dengan beda sebutan lah gitu mungkin kan. Hantu teh ghost merenya. Aya di ditu mah disebutna teh gitu. Bener tuh sih ya kan. Cuma kan perwujudannya beda nih gitu kan. Maksudnya kan kalau pocong sendiri ini teh adanya cuma di Asia. Khususnya di Indonesia lah gitu kan. Kuntilanak apa dan nggak ada rasaan mah pocong teh di Amerika jeung di Eropa mah ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya BPH teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya membawa istri saya teman-teman. Karena langsung aja lah teman-teman to the point. Karena barusan tadi kamera offline, istri saya itu menanyakan tentang hal-hal mistis ya teman-teman. Umi, tadi gimana Umi? Pertanyaan apa tadi? Langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi mau bertanya nih tentang benar nggak sih adanya palasi? Palasi. Palasi ya, kalau di daerah sini sih namanya palasi. Itu benar nggak sih adanya makhluk seperti itu, atau dia berupa jin atau manusia yang menyerupai seperti itu? Kepalanya katanya kayak kuntung gitu, terus yang diincar tuh anak-anak gitu. Itu benar nggak sih adanya? Karena kan ketika pernah pengalaman ya, adik Umi tuh pernah kabarnya diganggu sama palasi. Ya, sampai-sampai itu kepalanya itu kayak apa ya, kayak lunak gitu. Nah kan kalau baik itu kan kepalanya lunak, ubun-ubunnya gitu ya. Jadi kan itu yang diincar palasi itu. Setelah itu beberapa hari setelah palasik itu muncul gitu kan, kita kan sebenarnya nggak tahu sih dia itu palasik apa enggak gitu. Tetapi setelah dia datang ke lingkungan di dekat kami tinggal gitu kan, itu tiba-tiba adik dekat tempat tidurnya itu banyak belatungnya. Ya, tapi banyak belatungnya. Itu masih hidup. Ya, masih hidup, alhamdulillah. Banyak belatungnya ketika itu. Terus makanya kita berpikir ini akibat palasik itu yang mengganggu adik tersebut. Setelah itu orang tua buru-buru mengobatinya ke dukun kampung. Kalau dulu kalau dulu kan masih percaya dengan adanya dukun gitu ya, atau dibilang orang pintar gitu kan kalau dulu ya. Apalagi masyarakat kita sekarang kan emang percaya dengan adanya orang-orang seperti itu. Sakit dikit tuh dibilang kena tegur atau diganggu jin atau apa. Kesambet gitu kan. Nah, cuma itu benar nggak sih? Terus juga Umi pernah pengalaman dapat penyakit. Itu penyakitnya tuh lama sekali. Waktu itu 1 bulan Umi sakit. Tapi kan ini pada umumnya kebanyakan kita dan orang tua juga ikutnya kan tradisi nenek moyang. Nah, jadi kan kita sekarang yang sudah tahu gitu, ya kita lebih bagus kan jalannya jangan ke dukun gitu, ya ke Allah gitu kan, itu lebih baik kan. Terus setelah itu cerita yang Umi tadi Umi lanjutkan. Setelah Umi sakit 1 bulan itu orang tua Umi membawa Umi ke dukun itu, dan dukun itu diperiksanya perut Umi dipegang, dibilangnya Umi penyakit dapat kiriman dari orang gitu, dari orang yang nggak tahu siapa, cuma katanya dapat kiriman dari orang. Jadi setelah itu dukun itu menyuruh membawa ayam yang masih hidup tentunya ya, dan membawa ayam, dan ayam itu diletakin di bagian yang sakit. Nah, diletakin di sini, katanya sih penyakit itu dipindahkan ke ayam. Nah, itu yang Umi ingat ketika waktu belum tahu apa-apa ya. Ya,
Jadi ya itu mungkin salah satu karena kurangnya ilmu agama, itu salah satunya. Dan setelah itu juga Umi setelah alhamdulillah setelah hijrah itu minta ampun kepada Allah ya kan, karena itu kan salah satu perbuatan syirik. Ya semoga Allah ampuni kedua orang tua dan juga Umi pribadi, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Amin. Ya itu kalau menurut Abi tuh gimana sih kalau misalnya kayak palasi gitu kan ya, dukun itu secara kebetulan sembuhnya atau emang karena mereka? Nah, jadi gimana sih penjelasan Abi sendiri gitu? Jadi gini Mi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Umi kan menanyakan tentang palasi. Palasi itu kan yang populer di Minang ya, di Minang. Kalau di Bali itu teman-teman dia kuyang. Kuyang itu kepala sama usus, hatinya itu terbang-terbang. Iya, terbang. Dia ngincer ibu-ibu hamil, kayak anak-anak bayi, macam-macam gitu. Ya terlepas Umi berobat ke dukun, kata dukun tersebut kena dikenakan orang, ini, itu nanti dulu babnya ya, kita bahas si kuyang dulu ini. Oke. Jadi gini ya Mi, Abi agak polemik, pola pikir Abi, semua karena Allah. Sekarang Mi pikir ya Mi, kira-kira di Amerika itu jinnya itu apa sih yang terkenal tuh? Setan yang di Amerika itu apa sih? Vampir ya? Bukan, Dracula. Oh ya, Dracula. Dracula zombie. Kalau di Cina? Di Cina apa? Vampir. Vampir. Vampir ya, ada mumi juga gitu ya. Iya, iya. Di Indonesia ada pocong, kuntilanak. ada kuntilanak, ada tuyul, ada gondoruo, Ya, banyak buto deh. hijau, kuyang, ini. Pertanyaan Abi, kalau emang setan itu wujud nyata asli, ya toh, kenapa pocong itu nggak ke luar negeri aja? Iya. Nggak ke Amerika atau ke Cina atau vampir yang ke sini gitu loh. Logikanya sederhana gitu loh. Sedangkan mereka jalan juga nggak bayar. On board aja naik pesawat diem-diem. Orang kan nggak ada yang tahu, nggak dipintain tiket. Siapa pula yang berani mintain tiket kan gitu. Ini logika sederhana ya saya. Iya. Jadi gini loh. Terlepas dari itu semua, Allah tuh berfirman dalam Al-Quran itu, kata Allah, manusia itu tidak pernah bisa melihat sosok asli jin. Nggak pernah bisa ngelihat seperti apa jin sosok asli itu, nggak pernah ngelihat. Kalau misalkan yang di Amerika itu jinnya Dracula, di Cina itu vampir, di Indonesia itu pocong dan macam-macam setan-setan lainnya, itu bisa jadi karena apa sayang? Karena prasangka. Iya. Karena di Indonesia kita melihat rata-rata kan mayoritas Muslim, jadi yang meninggal itu orang pakai pocong. Iya, dipocongin. Jadi kita ngelihat terakhirnya itu pocong. Iya. Jadi kalau orang nyebut si fulan, yang kita ingat tuh orang bisa kita lihat terakhir itu pocong. Tapi kalau di Amerika itu rata-rata kan apa namanya vampir, non Muslim ya. Di Amerika itu Dracula, non Muslim ya. Otomatis kan kita ngelihat terakhirnya itu apa? Di jas, pakai jas, ini itu macam-macam. Jadi orang kalau menanyakan si fulan yang udah meninggal, otomatis dia teringat hal yang terakhirnya yang dia lihat. Gitu loh. Kalau di Cina pun sama. Dia pakai baju-baju koko-koko Cina gitu-gitu ya kan. Itu karena apa? Yang terakhir kita lihat tuh apa? Ya begitu dia matinya. Jadi semua tergantung prasangka. Sekarang Umi punya anak Maryam. Taruhlah Maryam itu usianya 10 tahun. 10 tahun Umi bilang sama Maryam, "Nak, pulangnya jangan lewat dari jam 9 malam. Kalau kamu pulang main lewat dari jam 9 malam, Umi buat deh ngada-ngada sama Maryam, takut-takutin dia. Nanti di ruang tamu ada setan yang seperti ini. Setan Umi desain sendiri. Iya. Kayak tangannya banyak, matanya banyak, setan pala ayam, macam-macam gitu loh. Akhirnya apa? Konsep Maryam di saat dia pengen pulang jam 9 lewat, dia takut. Ada setan itu ya? Setan kepala ayam. Emang ada mi ada, nanti kamu jangan sampai lewat jam 9 malam. Nanti ada setan kepala ayam. Gini. Otomatis framingnya Maryam tuh berubah. Dia pulang jam 9 kurang karena takut sama setan yang minta takut-takutin tadi. Iya. Otomatis Maryam tuh dampaknya syirik nggak tuh nanti bagi Syirik, Maryam? Karena dari orang tua sendiri ya, Dari orang udah tua nakut-nakutin sendiri, anak. Framingnya nggak dilurusin lagi. Sampai Maryam udah punya anak cucu, otomatis apa? Dia akan syirik terus. Setan jadi menguasai manusia. Sebenarnya tipu daya setan dan jin itu tuh lemah. Manusia dan jin itu lemah tipu dayanya. Oke, kembali ke tempat tadi. Akhirnya Maryam pulang jam 9 kurang. Alhamdulillah Mi, aku pulang jam 9 kurang. Alhamdulillah.
Akhirnya Maryam tuh kan ngambil wudhu sebelum tidur. Iya. Oke, ini contoh nih teman-teman. Maryam ngambil wudhu, akhirnya Maryam tuh tidur. Pas Maryam tidur, karena saking ketakutan sama setan kepala ayam yang Umi desain setannya, terbawa mimpi. Di saat terbawa mimpi setan kepala ayam, otomatis Maryam kan jadi ngeliat, jadi tahu bentuknya seperti apa, fisiknya. Akhirnya Maryam menceritakan sama Umi, Umi aku mimpi Mi, bener loh Mi ada setan kepala ayam. Karena Maryam tidur dalam keadaan takut, otomatis ke bawah mimpi kan, ke bawah alam bawah sadar, karena sugesti yang Umi berikan sama Maryam sebelum tidur. Akhirnya apa, dia menceritakan sama teman-temannya yang seumuran, yang semodel. Teman-teman, di rumah gua ada loh yang namanya setan kepala ayam. Emang ada? Ada. Kata Umi gini-gini, dan ditambah saya mimpi semalam gini-gini. Ih takut, yuk ke rumah lu yuk, ke rumah lu yuk. Akhirnya di saat teman-teman pada ke rumahnya, ke rumah Umi, itu tiba-tiba ada bunyi suara ayam. Kira-kira lari nggak tuh teman-teman? Iya, katanya setan itu. Katanya setan itu. Kepala ayamnya. Benar. Akhirnya apa? Mulai kan akidah anak tuh lengser sedikit demi sedikit. Nilai-nilai ketauhidan lengser sedikit demi sedikit. Dikarenakan prasangka. Kata Allah di hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka kita begini, dampaknya begitu. Manusia itu lebih sempurna daripada sosok-sosok jin, setan, wewe gombel, macam-macam, Umi. Jangan takut. Tipu daya jin dan manusia itu tuh lemah. Oke? Yang bikin kuat kita yaitu bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Insya Allah nggak ada yang bisa membahayakan kita. Apapun itu. Makanya baca berdoa perlindungan pagi, petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Itu artinya Masya Allah, itu cakep sekali. Nggak ada yang bisa membahayakan kita. Kalau kita menyebut nama Allah, sekalipun sesuatu yang berasal dari langit ataupun yang dari bumi, nggak ada yang bisa membahayakan kita. Oke? Adapun ada orang yang diobatin, kayak dukun-dukun itu. Kayak dukun-dukun Umi sakit nih, diobatin sama dukun, bener sembuh gitu loh. Iya. Oke? Adapun hal seperti itu sayang, emang udah Allah takdirkan sembuh tanpa Umi berobat, pasti sembuh juga di hari itu. Jadi seolah-olah kesembuhan Umi itu dari dukun itu ya? Seolah-olah dari dukun itu. Dibuat oleh jin kan? Umi percaya nggak? Sekalipun penyakit Umi dengan izin Allah, tanpa Umi bawa ke medis, bakal sembuh sendiri. Penyakit-penyakit yang aneh kayak gitu. Insya Allah. Insya Allah bakal sembuh sendiri. Insya Allah bakal sembuh sendiri. Kita hanya disuruh sama Nabi ikhtiar untuk pengobatan medis. Iya. Bukan ikhtiar untuk pengobatan non medis seperti sihir, santet. Emang benar adanya, cuman kita pilih yang syariah, ruqyah syariah. Banyak orang yang mengaku syariah, ternyata ruqyahnya syirkiyah, dukun-dukun, banyak yang berkedok ustadz zaman sekarang. Jadi adapun orang yang terkena itu, mungkin orang tersebut berada di frekuensi yang sama setan tersebut. Contoh gini, di ilmu syariah, ruqyah syariah tuh gini. Kalau misalkan Abi punya jin nasab, jin keturunan dari orang tua, dari leluhur. Ini Abi ada nih contoh ya, ada jin keturunan. Abi jalan di tempat gelap. Abi ngerasa takut, ngerasa was-was, ngerasa cemas. Kok kayak ngerasa diganggu, kok ngerasa gini. Sebenarnya kalau kita nggak ada jin nasab, nggak ada jin keturunan, insya Allah kita nggak bakal ngerasa takut. Sekalipun di tempat yang sepi, tempat yang angker, kita nggak ngerasa takut. Berhubung jin kita itu ada keturunan leluhur gitu loh, atau jin yang kita pelajari, yang sampai mengundang jin, ilmu yang kita pelajari sampai mengundang jin. Jadi rasa-rasa itu tuh ada. Paham nggak? Sebenarnya jin sama jin ketemu. Iya. Kita sebagai manusia kena imbas dari gesekan jin itu tersebut. Fitrahnya manusia, insya Allah di tempat-tempat sepi gelap sekalipun, insya Allah dia nggak bakal takut. Nggak bakal takut, nggak bakal was-was, nggak bakal bingung, nggak. Kecuali manusia takutnya palingnya biasa ya. Takut seperti kayak takut ada ular. Iya. Di tempat gelap takut dia nginjek paku, nginjek jarum, sesuatu lah yang sekiranya logika gitu. Jadi kesimpulannya dari ini semua, Umi, kalau Umi sakit yang kayak tadi, lari ke dokter. Dokter itu vonis, ini kayaknya lambung deh, ini kayaknya gini nih logika. Tapi kalau Umi lari ke dukun,
ini kan dibuat-buat, ini kayaknya gini, Disantet ini atau disantet, bla bla bla. Ditanya siapa yang buat? Orang terdekat. Namanya siapa? Saya nggak bisa nyebut namanya. Itu kan fitnah. Otomatis di saat dukun ngomong orang terdekat, Umi pasti berpikir apa? Framingnya. Umi pasti mikirin orang yang Umi benci pada saat itu. Bisa Contoh jadi Umi dia benci gitu. sama Abi nih. Iya. Umi tiba-tiba sakit, Umi lari ke dukun. Dukun bilang ini ada yang buat nih. Itu orang terdekat yang guna-guna. Pikiran Umi pasti ke Abi. Iya. Karena Umi benci sama Abi. Setannya yang ada di dalam diri Abi sama ngegerain pikiran Umi. Gitu. Jadi kita fisik sama fisik jadi kayak musuhan beneran. Padahal itu kita lagi disetir sama setan. Sama jinnya. Sama setan tersebut, sama jinnya itu. Kita jangan, udahlah. Jadi sebagai manusia ya, satu poinnya, Islam itu mengajarkan kita rahmatan lil alamin. Baik seluruh, kita harus berbuat baik ke seluruh umat, ke seluruh makhluk. Kita harus berbuat baik. Cuman di sini yang dibilang baik itu ada syariatnya, ada syarat-syaratnya. Islam itu emang benar, Islam itu dengan izin Allah nggak boleh yang namanya ngebunuh, nggak boleh mutus silaturahmi, nggak boleh yang namanya menzolimi, emang nggak boleh. Cuma pertanyaannya, Islam itu dibalik di sisi lain. Islam itu boleh membunuh, Islam itu boleh mutus silaturahmi. Cuman teman-teman ada syarat-syaratnya. Iya. Kalau kita memutus silaturahmi dengan izin Allah untuk ngasih dia pelajaran, ya nggak ada masalah. Nggak ada tetap masalah. didoain gitu ya. Tetap kita doain gitu loh. Karena apa? Dengan izin Allah, orangnya itu lagi yang buat onar. Itu terus yang buat onar. Jadi sampai kapan kita sekeluarga diacak-acak sama orang seperti itu? Dari dulu ke dulu. Masalahnya kok nggak dia ini, itu aja. Dikuasain rumah kita. Ini contoh. Udah sekarang intinya dengan izin Allah kalau ketemu setan kayak gitu, tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu deh. Iya, Bu. Jadi kira-kira framing Umi itu lurus belum? Tentang pertanyaan-pertanyaan yang Umi buat itu dengan jawaban-jawaban yang Abi jelasin kira-kira pas gak? Ya, insya Allah udah mulai mengerti. Paham lah ya. Insya Allah. Jadi mulai sekarang kita sebagai orang tua, kita kalau sama Mariam jangan sampai nakut-nakutin. Iya. Jangan, nggak boleh. Daripada kita nakut-nakutin setan, lebih baik kita ancem. Kamu kalau nggak pulang jam sekian, nanti mama nggak kasih uang jajan, nanti nggak Umi kasih sarapan, nanti nggak Umi gini-gini, nanti Umi kunci macam-macam pintunya. Sebatas itu aja. Ya, jangan suka nakutin macam-macam. Nanti Abi tuh sama dulu penakut, tapi dengan izin Allah setelah belajar sholat, belajar zikir, baca Quran, insya Allah Abi udah nggak ada rasa was-was, takut ke situ lagi. Kayak gitu loh saya. Ya, insya Allah. Kira-kira ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan Umi sama loh, kayak pertanyaannya Panji Petualang. Panji Petualang menanyakan hal yang serupa. Nanti Abi kasih cuplikannya. Untuk perwujudan sendiri, ini kan sebenarnya sih kayak orang bule juga ya, orang-orang luar, orang Eropa, orang di luar Indonesia sendiri juga kan percaya kan dengan makhluk adanya makhluk halus dengan beda sebutan lah gitu mungkin kan, hantu teh ghost merenya, di itu mah sebut nate gitu. Bener tuh sih ya kan, cuma kan perwujudannya beda nih gitu kan. Maksudnya kan kalau pocong sendiri ini teh adanya cuma di Asia. Khususnya di Indonesia lah gitu kan, kuntilanak apa ada nggak ada rasaan mah pocong teh di Amerika jeung di Eropa mah ada apa maksudnya teh ini teh kalau misalkan dilihat dari makhluk gaibnya mah pasti ada lah gitu ya. Cuma untuk perwujudannya apakah ini emang tervisualisasi karena ketakutan si orang itu sendiri kah atau bagaimana, mengingatkan anu Panji paham mah makhluk itu teh bisa berwujud jadi nanaon nya anya cenahnya gitu. Jadi kayak gitu. Dan ada juga nih saya Abi mau nambahin satu poin. Teman Abi datang. Dia bilang, yuk ikut jaranan yuk. Karena jaranan nih gini, ikut jaranan kayak kuda kepang, jaran goyang gitu. Ini bener loh, dia bisa ngontak dari jauh loh. Dia bisa gini, dia dibacok kebal macam-macam. Nah, ya itu. Ya, dibacok kebal macam-macam. Ya apa sih kalau di sini namanya apa sih? Wayang ya? Ya wayang. Reok kalau di sini. Ya, dibacok kebal gitu kan. Iya. Akhir gini. Makan kaca gitu makan kan. Kaca ya. Itu gimana sih tuh, beneran jadi, apa? cara menyikapinya
Kalau ada orang ngebacok fitrahnya, dia kebal ya, dia kebal, itu biasanya yang bacok semua karena Allah. Itu yang bacok tuh kurang-kurang iman. Semodel. Ya sama-sama ada setan-setannya. Badannya ada setan, dia pun ada setan. Si pelaku mau korban sama-sama ada setan. Apa-apa dibacok nggak mempan. Tapi percaya nggak Umi? Kalau yang punya ilmu kebal sama ustadz jangan dibacok deh. Dibacain kalimat pasti kelengar. Nggak usah dibacok, nggak usah. Alhamdulillah yang bisa ditunjukin pasti wah panas gitu. Iya. Karena itu jinnya ya. Iya itu jinnya yang bikin kayak gitu. Berarti itu syirik ya? Itu syirik. Minta perlindungan selain kepada Allah itu syirik. Karena gini loh saya, gimana ya? Teman Nabi punya silatnya silat leluhur ya, silat-silat ada isian kodam-kodam gitu ya. Dia bilang dia silat itu nggak pernah kalah, juara terus. Akhirnya Abi bilang gimana lu mau kalah? Kosong lawan isi. Lu nya isi, dia nya kosong. Ibarat drum kosong sama drum isi, kuatan mana, kokohan mana? Akhirnya gitu. Akhirnya dicoba nih. Ada orang silat karate taekwondo juara 1, sabuk hitam. Dia biasa, bener dia menang. Dia menang ngelawan si taekwondo ini. Akhirnya dengan izin Allah, pas ngelawan, nggak usah sebutin namanya ya. Setelah ngelawan seseorang, pas dia memukul gini, nggak kena. Mental-mental. Padahal orang tersebut tuh diem aja, nggak ngelawan. Dia cuma baca surat penangkal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya karena memorinya penuh teman-teman. Coba kasihkan ngobrol. Oke lah, Umi udah paham kan yang Abi bilang? Udah ya? Oke ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.